Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu. Kira-kira apa ya? Nanti kita lihat di energi kartu tarot. Dan di akhir baru saya menentukan judul ya. Yang pastinya pesan semesta untukmu. Bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta kepada kamu untuk hidupmu ke depan yang lebih baik dan lebih bahagia. Oke, kita lihat apa yang terjadi dulu pada dirimu. Wow, di sini ada Ten of Swords, ada yang menyakitimu ya. Wah, ada yang playing victim ya. Di sini ada iblis ya, yang mungkin pernah berbuat baik ya, padahal sebenarnya itu ada maksud ya. Jadi kebaikannya itu hanya sebagai topeng saja ya. Wah, di sini ada justice, kamu merasa tidak adil dengan hidupmu. Mungkin kamu sudah baik tetapi malah orang itu jahat kepadamu, ataupun yang lainnya ya, kamu malah diperlakukan kasar ya. Nah, di sini Nine of Pentacles ya. Saya lihat kamu banyak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalumu ya, dimana akhirnya kamu tersadarkan akan dirimu, kamu harus tegas. Kamu saat ini saya merasakan energinya lebih ingin sendiri, menyenangi diri, atau lebih ingin membahagiakan diri sendiri ketimbang meminta validasi dari orang lain. Ya, saya lihat di sini ada kalian yang berpisah dan akhirnya kamu menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang bertanggung jawab akan anak kamu. Karena saya lihat di sini ada anak ya. Dimana juga saya lihat mungkin pasanganmu tidak bertanggung jawab walaupun masih terkoneksi atau terikat hubungan ya, pernikahan. Dan di sini ada Six of Pentacles, banyak intervensi terutama dari mertua ya, ikut campur ipar ya, dan orang-orang lain tentang kamu ya. Kalau mungkin kamu masih pacaran, saya lihat dalam hubungan kamu nih banyak orang toksik yang mana suka ember, suka kepo ya, ujung-ujungnya menertawakan hubungan kalian atau melapor yang negatif-negatif tentang kamu ke pasangan sehingga ribut. Wow. Banyak ya masalahnya ya. Tetapi ya ini yang terjadi. Mungkin ada 1-2 saja yang terkoneksi dengan dirimu karena ini energi general. Jadi saya mengambil sesuai dengan energinya ya, yang paling dominan untuk hari ini kondisi kamu. Kamu menyesuaikan saja. Oke, untuk pesan semesta kepadamu di sini Page of Wands. Seven of Wands tentang energi. Wah, ini bicara tentang energi nih. Kenapa semesta mau bicara tentang energi? Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kalau energimu kuat, energimu baik ya, itu sebenarnya bukan mereka. Saya disclaimer dulu ya, di sini pesan semesta, jadi saya harus banyak bicara karena pesan berarti apa yang ingin semesta sampaikan, itu yang akan saya utarakan, saya ucapkan ya. Jadi jangan bilang, Kak Ica
mana ininya, apa, ramalannya. Ya ramalan nanti besok ya. Ini kan judulnya pesan semesta. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ini yang saya sampaikan. Karena perantaranya saya gitu ya. Dan kamu pun datang ke dalam readingan ini bukan saya yang panggil. Ada tuntunan semesta. Jadi kamu yang sendiri dituntun semesta untuk mendengarkan ini. Di mana semesta memakai saya untuk menyampaikan. Saya cuman sebagai alat penyambung lidah ya. Begitu. Jadi kalau mau bicara Kak ramalannya mana ya, readingan untuk ramalan ya berarti nanti besok ya, ataupun di judul-judul berikut. Ya di sini pesan semesta jadi untuk lebih terbangkit secara spiritual saja ya, supaya kamu hidupmu lebih baik ke depannya. Karena bukan hanya ramalan saja saya ya, bisa coaching, saya juga bisa apapun yang secara fisik dan mentalmu, terutama dari sisi spiritual ya. Kalau kamu mau bertanya silahkan hubungi kontak WA saya. Seperti gitu. Jadi bicara tentang energi saat ini ya, dimana kamu terkoneksi dengan orang yang jahat, terkoneksi dengan orang yang tidak baik, baru kamu merasa tidak adil karena kamu sudah berusaha yang terbaik tetapi mereka malah menjahati kamu. Itu cara semesta menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang baik dan mereka tidak baik ya. Tapi kamu malah menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa? Atau menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah baik tapi mereka begitu. Kehidupan ini tidak adil. Itu adalah pelajaran nih tadi ya. Itu adalah pelajaran. Dimana kamu macam pelajaran hidup ya. Dimana kalau kamu tidak tersadarkan ya kamu akan tetap di situ-situ saja. Tetapi kalau kamu tersadarkan, kamu akan merubah polanya, caranya. Ya, jadi kalau kamu vibrasinya tinggi, kamu tuh akan terlihat itu orang-orang yang palsu. Ya, kalau kamu kondisinya vibrasi ini ya, ibaratkan kalau kamu tuh kayak macam orang yang jujur dengan orang yang tukang nipu, itu energinya akan bertolak belakang. Jadi kondisinya kalau kamu disakiti ya, dan kamu sudah berbuat baik, berarti semesta mau kasih tahu tentang petunjuk bahwa itu orang itu adalah orang yang palsu, orang yang jahat, yang mana kamu harus jauhi. Ini terlepas dari pasanganmu ataupun apa ya, terserah ya, saya nggak peduli. Karena di sini saya hanya menyampaikan, kamu mau berpisah atau apa itu bukan urusan saya ya, karena ini kembali ke kamu yang mengambil keputusan. Cuman di sini saya akan menyampaikan pesan semesta bahwa inilah orang-orang yang ciri-ciri orang yang tidak baik. Di mana semesta sudah kasih petunjuk, tapi kadang-kadang kamu nggak ngeh. Kamu kayak macam malah menyalahkan dirimu. Ya. Jadi kalau energimu bagus, energimu up ya, di mana orang yang bertopeng itu akan kelihatan wujud aslinya. Ya, wujud aslinya. Jadi kamu jangan kaget kalau orang-orang yang dulu dia baik terus tiba-tiba ternyata dia begini toh. Itu karena wujud aslinya kelihatan. Dimana semesta mau kasih tahu bahwa itu orang tidak baik untukmu. Kamu hati-hati, waspada. Kalau tidak ya kamu akan dijahati atau kamu akan terluka. Nah itu yang pertama ya. Jadi kalau kamu sudah dapat orang jahat, ya berarti kamu harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu. Kalau kamu tetap di situ tidak memberikan perlindungan, berarti kamu mengizinkan dia untuk menyakitimu suatu saat nanti. Nah gitu ya. Oke, jadi itu satu. Yang kedua di sini, kalau energimu bagus ya, ada beberapa yang tadi saya bilang di sini iri, benci ya, karena mungkin kamu lebih diperhatikan. Karena kita bicara aura. Ya, jadi kalau auramu bagus, kamu pakai baju biasa aja, penampilan sederhana aja, tapi orang melihat gitu. Sedangkan ada auranya yang gimana gitu ya, tapi kok ini kayak macam lucu ya, skincare-nya terlalu berlebihan, pakaiannya terlalu menor, make up-nya juga menor ya kan. Jadi lucu ya, ini beda dengan kita sederhana tapi kelihatan wah ada aura tersendiri. Berarti itu kondisinya kamu ada di high vibration, ada di vibrasi atas ya, artinya energi kamu tuh tinggi ya. Kalau kita punya energi tinggi ya, kita nggak usah skincarean, kita nggak usah pakai baju yang terlalu mahal ya, atau bahkan yang mahal, sederhana aja sudah kelihatan wow. Orang bisa melihat kita dari aura kita. Dan kalaupun aura kita bagus, kita tuh muka itu nggak akan banyak macam-macam gitu, malah pakai macam-macam skincarean tuh malah merusak kulit
Kalau aura kita bagus itu pertama dari hati. Hati kita bagus, aura kita akan terpancar, kesehatan kita dapat. Terkadang kita itu malah cari di luar skincarean dan akhirnya ditipu-tipu sama mafia skincare saat ini kan. Uang kamu habis, kulit kamu hancur. Padahal sebenarnya yang dibenahi dari dalam. Nah itu, tapi kebanyakan manusia tidak tersadarkan, akhirnya dia mencari dari luar. Akhirnya tambah hancur. Nah ini ya, jadi kalau aura kamu bagus, atau lihat orang-orang di sekeliling, kok dia biasa aja tapi kok kelihatan cantik, ganteng, dia pakai apa ya? Sampai bicara ada yang bilang pelet lah, apalah. Ya terlepas dari pelet dan apapun, tapi kita itu semua punya aura dalam diri kita. Kalau orang tidak bisa ya berarti dia pakai pelet. Tetapi kalau orang sudah tercerahkan, dia akan tahu bahwa oh, saya harus mengontrol emosi saya atau menaikkan vibrasi saya supaya aura saya tuh bagus. Ya. Jadi seperti gitu. Jadi ini khusus untuk kalian yang korban-korban skincare, mafia skincare. Ya, nih semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih mengontrol aura kamu dengan cara ada di high vibration, dengan hati yang tenang, damai, ya, nggak usah pikir-pikir negatif. Selama hatimu damai, tenang, pikiranmu bagus, ya, aliran darah itu lancar loh. Kenapa? Karena kalau kita pikiran nggak tenang kan, jantung memompa sangat kencang, dak dik duk gitu ya. Itu kan otomatis kan semua syaraf-syaraf ataupun apapun yang dalam tubuh kita, karena maaf saya bukan dokter ya, tetapi saya memang belajar juga tentang psikologi dan dibilangnya aliran darah dan macam-macam, tapi tidak terlalu spesifik, maaf kalau saya ada kesalahan ya, tetapi ya seperti gitu, kurang lebihnya seperti gitu. Kalau kita pikirannya bagus, pasti jantung memompa darah dengan bagus, syaraf-syaraf berjalan lancar, dan akhirnya itu yang tersumbat atau apa ya, itu akan normal. Tetapi kalau kita banyak pikiran, stres, ya akhirnya muncullah penyakit-penyakit lain. Ya ini, terutama kulit kusam, jerawatan, ya, atau penyakit-penyakit yang lain, sakit kepala, pusing, stres, asam urat, ya, selain daripada makanan, tetapi dari pikiran paling utama. Nah ini makanya jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, ya, tuh. Oke, berikutnya kalau kamu mempunyai aura yang tinggi atau energi positif ya, energi yang kuat, di sini banyak hewan-hewan yang mendatangi kamu. Jadi kalau macam contohnya kucing ya, kucing itu kan kadang-kadang datang ke kaki kita ya. Waktu saya belum terbangkit secara spiritual, saya kayak kok nih kucing mau ke saya, kucing kok mau ke saya gitu. Padahal sebenarnya itu pertukaran energi. Dia tahu bahwa koneksi kamu itu bagus, tetapi ada yang tersumbat. Dia tahu, hewan tuh peka ya. Jadi jangan kamu usir, kamu ulus-ulus aja, berikan dia makan, karena itu pertukaran energi, ya. Jadi dia tahu bahwa kamu orang baik, tapi ada yang tersumbat, ya. Jadi ya pertukaran energi untuk dia menyerap energi negatif kamu, dia akan memberikan energi positif ke kamu, ya. Begitupun juga kalau kamu stres, kamu ke alam, jangan ke tempat ramai, tambah stres nanti, ya. Biasa orang ke mall tambah stres karena berkumpul dengan manusia. Kalau mau kamu mau energi vibrasimu tinggi, datanglah ke alam, ya, supaya ada pertukaran energi di situ. Kamu mumet stres, datanglah ke alam, ya, supaya kamu bertukar energi dengan alam, tumbuh-tumbuhan, ya. Begitupun hewan, ya. Nah itu hewan apa aja, entah kucing, tapi kemarin itu paling banyak kucing ya. Tapi saya nggak ngeh, pada saat saya tahu baru oh ternyata begitu. Malah saya biasa usir, jangan kayak nggak mau, padahal sebenarnya itu dia membantu kita, tapi karena kita yang nggak ngeh, kita nggak tahu, jadi akhirnya ya diskom gitu, ya. Jadi dia malah menyayangi kita. Kucing itu dia tahu, walaupun kucingnya kecil ya, bayi, ya, dia tahu bahwa oh kamu nih kondisinya lagi panas nih, kayak macam panas hati gitu ya, hatinya lagi panas nih, sudah saya redamkan dengan cara dia menyentuh kamu belai-belai. Nah itu ya, jadi kamu akan terserap energi negatif kamu, dan kamu ada pergantian energi, dan energi kamu akan bisa lebih baik, ya. Jadi banyak sayang binatang, ya, sayang binatang, tumbuhan juga seperti gitu, ya. Oke, dimana semesta mau sampaikan lagi untuk bisa menaikkan energi kamu, atau orang-orang yang mempunyai energi tinggi ya, atau positif, dimana
kalau energi kamu lagi high vibration ya, kamu tuh bisa merasakan energi. Tapi kadang-kadang kita nggak peka, sama seperti saya dulu ya. Saya ini kok macam malas sekali ya, padahal saya belum kerja ya. Saya ke kantor ya, tapi pagi-pagi udah kok malas, padahal tuh energinya tuh teman-teman semua lagi mumet, stres, masalah rumah tangga, masalah pacar, masalah anak, masalah ini. Tapi kita nggak bisa lihat, tetapi energi itu bisa dirasakan. Jadi kalau kamu sudah bisa merasakan itu, berarti kamu energinya sudah tinggi ya. Energinya tinggi, kamu bisa ibaratkan ya setara dengan bisa merasakan akan hal yang akan terjadi, ataupun secara tidak langsung kamu sudah terbangkit secara spiritual tetapi belum full ya, belum full terbangkit secara spiritual. Nanti bagaimana Kak? Ya berarti nanti kamu punya kelebihan-kelebihan yang akan kamu olah. Seperti saya di sini, dulu saya tertarik sama tarot, tapi saya tidak tahu jalan hidup saya. Akhirnya saya bisa menjadi tarot leader. Ya, ada mungkin jalan orang lain kan macam-macam. Mungkin dia bisa melihat atau bisa dalam hal penyembuhan, ataupun dalam hal yang lainnya ya. Karena untuk spiritual kan beda-beda kemampuan orang ya, keahlian, talenta yang diberikan semesta itu beda-beda. Kamu itu sudah mau dibukakan satu persatu. Kalau kamu sudah bisa merasakan bahwa kok energi saya sekarang kok loyo ya, ketemu banyak orang langsung loyo ya. Karena memang sekarang kalau orang sudah terbangkit secara spiritual, dia tidak akan mau kumpul dengan orang banyak ya. Kumpul dengan banyak orang itu pusing, mumet, dia lebih ingin sendiri ya. Ataupun mungkin kalau kamu seandainya bilang, aduh saya mau tingkatkan energi saya supaya saya lebih nyaman, tentram, damai, ya berarti kamu harus mengambil keputusan untuk menipiskan circle-mu. Karena kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang, dan tidak terlalu peduli dengan masalah orang lain, dan tidak mau dipedulikan juga sama orang, ya hidup tenang, ya harus mengecilkan circle. Ini yang semesta mau sampaikan untuk kamu. Jangan takut kesepian, karena ada semesta yang akan menjagamu. Ya. Jadi naikkan energimu supaya kamu waras, supaya kamu sehat, lahir dan batin. Orang yang tidak bisa menaikkan vibrasinya atau energinya, yaitu nanti tukang gibah, terlalu banyak kumpul-kumpul, terus tidak ada empati baik ke manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Artinya ya untuk kasih makan sisa makanan kita aja itu ya, ada beberapa seperti itu pelit loh. Untuk kasih makan sisanya aja ke mungkin binatang ya, itu pelit. Apalagi makanya rezekinya gak akan bagus. Tapi kalau kita sudah terbangkit secara spiritual dengan sendirinya, energi kita tinggi ya, dari kesehatan, uang, dari tubuh kita, dari pasangan atau orang-orang di sekeliling kita pun akan baik semuanya, karena kita menarik energi baik ya. Dan yang terakhir di sini, banyak orang-orang yang akan tersenyum kepada kamu, entah siapapun. Jadi kamu tersenyum, dia akan balas tersenyum ya. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena kamu memancarkan energi positif. Kalau ada yang kamu tersenyum baru dia cuek, berarti itu belum. Kamu belum mempunyai aura yang mengait mereka gitu. Ya, jadi yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, jadilah pribadi yang baik untuk menarik hal-hal baik. Kalaupun kamu sudah melakukan hal baik dan mereka itu menyakiti kamu, itu berarti satu pertanda bahwa mereka tidak baik, atau petunjuk bahwa mereka tidak baik. Tingkatkan energimu supaya kamu itu bisa bahagia, dipenuhi kelimpahan, orang menghormatimu, dan hidupmu sehat, terutama juga dalam hal keuangan. Jadi kelola energimu supaya selalu ada di vibrasi atas, supaya apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Ingat, kalau kita punya vibrasi tinggi, apa yang kita inginkan pasti cepat terwujud. Nah ini yang ingin semesta sampaikan ya. Jadi selalu berbuat yang terbaik untuk dirimu, supaya kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Dengan cara apa? Ya naikkan vibrasi.
Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.